Taman Pandai Sungai Yangtze di kota Wuhan. Pandai sungai yang paling luas di Asia. Sebelumnya di sini juga sering terjadi banjir. Halo guys, welcome to my channel. Saya Nining, asli Beijing, Tiongkok. Nah, hari ini saya lagi berada di kota Wuhan, Provinsi Hubei di Tiongkok Tengah. Ya, di sini adalah daerah aliran Sungai Yangtze. Nah, Sungai Yangtze adalah sungai yang paling panjang, paling utama di Tiongkok. Nah, selain Sungai Yangtze masih ada Sungai Kuning, ya, yaitu Changjiang, Huanghe. Kalau di dalam dua sungai ini yang paling panjang adalah Sungai Yangtze. Nah, orang Tiongkok bilangnya Changjiang. Sekarang ini Nining lagi di mana? Di sini adalah satu boleh dikatakan satu taman. Tetapi ini juga adalah alam yang asli di pantai Sungai Yangtze. Nah, di kota Wuhan ya, kedua sisi pantainya sudah dibangun menjadi seperti satu taman. Coba kita lihat pemandangannya gimana? Ayo. Berbicara tentang kota Wuhan, Provinsi Hubei. Dia lokasinya di bagian tengah Sungai Yangtze. Nah, Sungai Yangtze panjang sekali. Dan kemarin kita sudah mengunjungi satu museum. Di dalamnya sudah dipamerkan banyak ya contoh yang diawetkan, yaitu ikan-ikan yang sudah terancam punah dan juga lumba-lumba. Lumba-lumba di Sungai Yangtze ini ya, maksudnya lumba-lumba tanpa sirip. Maksudnya sirip punggungnya nggak ada kalau dibandingkan dengan lumba-lumba di laut. Nah, kalau lumba-lumba tanpa sirip Sungai Yangtze itu, dia hanya tinggal di dalam bagian tengah dan bagian hilir Sungai Yangtze. Nah, sekarang ini saya lagi menghadapi Sungai Yangtze bagian tengahnya. Mungkin ya beberapa tahun yang lalu di sini ada banyak lumba-lumba, tapi sekarang jumlahnya sudah sedikit sekali. Nah, jadi kalau kita sebagai manusia ya, mulai sekarang ini mulai melestarikan lingkungan. Belum terlalu lambat ya, belum terlalu telat. Jadi kapan mulai, kapan cocok. Nah, coba lihat pemandangannya. Pemandangan Sungai Yangtze di kota Wuhan. Hari-hari ini hujan ringan, dan hari ini tidak hujan tapi agak mendung ya. Jadi waktu kita melihat ke seberang sungai, ke sebelah sana, bisa melihat bentuknya bangunan yang tinggi, gedung yang tinggi, tetapi tidak begitu jelas. Tapi rasanya romantis juga. Wow. Itu adalah jembatan menyeberangi Sungai Yangtze di kota Wuhan. Wuhan Changjiang Erqiao. Di sebelah sana ada orang lokal, mereka lagi menyanyi di sana, istirahat, berolahraga, berbagai macam kegiatannya. Kalau ngomong-ngomong ya, taman ini namanya Taman Pandai Sungai Yangtze di kota Wuhan. Nah, taman ini adalah taman pandai sungai yang paling besar, paling luas di Asia. Nomor 1 di Asia ya. Nah, di sini wilayahnya cukup besar karena tempat ini adalah bagian paling lebar
di Provinsi Hubei, aliran Sungai Yangtze. Jadi di tempat ini pantainya cukup panjang dan cukup luas. Jadi di berbagai tempat ya di sepanjang ini dia pemandangannya juga berbeda-beda. Misalnya di sini seperti ini ya. Ada banyak tumbuhan. Sebenarnya taman ini sudah dibangun, diresmikan dan dibuka kepada umum sudah bersejarah 21 tahun. Ya, jadi 21 tahun yang lalu ini sudah terbangun, sudah diresmikan. Nah, sampai sekarang ini sudah punya banyak pengalaman ya. Tetapi kenapa pada awalnya orang Wuhan mau membangun satu taman pandai sungai Yangtze ini? Justru karena waktu itu ya, sebelumnya di sini juga sering terjadinya banjir. Nah, jadi sungai Yangtze dia pengalirannya cukup cepat. Jadi sering terjadinya banjir pada musim panas. Jadi orang Wuhan, rakyat lokal ya, mereka juga berjuang dengan banjirnya sudah bertahun-tahun. Jadi mereka memutuskan kita harus melestarikan lingkungan untuk membangun satu pantai yang cukup ramah lingkungan biar banjirnya sudah bisa dikurangi. Jadi mereka mengambil keputusan ini, jadi giat bekerja. Sampai sekarang ini sudah berhasil membangun satu taman pandai Sungai Yangtze yang cukup bagus. Sampai sekarang ini sudah jarang terjadinya banjir. Ada kapal. Nyaman sekali ya jalan-jalan di sini. Hari ini adalah hari Selasa. Nah, sekarang jam 10:10. Nah, jadi tetap ada banyak warga lokal, warga kota Wuhan, mereka berolahraga atau santai-santai di sini ya. Katanya setiap tahun rata-rata terdapat 10 juta orang yang jalan-jalan ke sini mengunjungi taman ini. Nah, sudah cukup bersahabat dengan warga lokal. Dan saya dengar ya, pada tahun 2019 ada seorang anak di SD, dia menulis satu surat kepada wali kota Wuhan. Nah, dia bilangnya, saya mau berolahraga di taman pandai Sungai Yangtze. Jadi langsung ada reaksinya dari wali kota. Dia bilangnya, oke, kita membangun satu taman khusus untuk aktivitas anak-anak. Nah, jadi sudah terbangun satu taman itu. Kemudian ada seorang warga, dia bilang, usulan saya adalah kalau di sini saya bisa sambil menikmati pemandangan yang indah di pandai Sungai Yangtze sambil mendengarkan lagu yang saya suka itu. Wah, pasti nyaman, cocok nih. Jadi pemerintah kota Wuhan mereka mengeluarkan satu kebijakan, yaitu satu program, yaitu di sini juga ada tempatnya untuk air mancur ya, dan di sana bisa pesan lagu yang sesuai dengan kesukaan diri sendiri. Misalnya saya mau pesan ini ya, jadi akan di broadcasting. Jadi bisa sambil nikmati pemandangan sambil dengar lagu yang sendiri suka. Jadi saya merasa pemerintah kota Wuhan cukup ya mau mendengarkan suaranya dari rakyat yang biasa, biar bisa membangun satu tempat yang baik, nyaman maupun sesuai dengan kebutuhan orang lokal, dan juga bisa menarik perhatian para wisatawan. Jalan ini bisa membawa kita ke semua arah. Wow, katanya
Ini sepanjang 500 meter lebih. Nah, ini adalah satu kapal, ya tulisannya 水域环境. Maksudnya ini kapal ini khusus untuk mengawasi lingkungan di perairan ini. Apakah tumbuhan ini adalah gelagah? Ya, saya kira ini gelagah, tapi kalau salah, mohon dibetulin ya. Nah, pokoknya dia pada musim yang cocok dia akan berbunga putih, tapi sekarang adalah musim semi, masih belum sampai musim itu. Tetapi sekarang ini kami menikmati pemandangan warna hijau juga, indah juga ya. Wah. Pantai ini masih basah ya, jadi maksudnya airnya bisa sampai sini. Naik turun, naik turun.还不止一次，几次？这个地方就经常有，还有不同的人。您有多大年纪了？啊，我退休了，60多了。都是中国的传统乐器，我看着，所以这曲子都是自己改编的，是吧？不是，原来就有。这个应该是个洋家伙。洋乐。吹管。吹管是个洋乐器，但是也是国产的。国产。您这个是什么？黑管？电吹管。电子管。电吹管。电吹管。哦。您是从小就会吹这个吗？哎，不，这个我们刚学不久。刚学的。哎，退休以后才学。哎，对。学了多久了您？这学了大半年了。哇，大半年都这么好了。对。这在那边玩蛮好玩。还挺好看。Nah, ini dekorasinya.
Rantai ini adalah semacam manifestasi budaya dermaga. Karena kota Wuhan adalah suatu pusat lalu lintas. Khususnya pada zaman kuno pasti berlayaran penting. Jadi di sini ada kapal pesiar, ada unsur-unsur seperti ini. Jadi di sebelah sana ada satu kapal pesiar namanya Zhiyin. Di dalamnya ada budaya zaman Republik di Tiongkok. Justru karena pada zaman itu Wuhan adalah satu pusat komunikasi yang penting, lalu lintas yang penting. Ya, di tepi sungai ini ada satu toko buku, Jianjia Shudian. Ayo kita masuk ya. Wow. Bisa duduk di sana. Memisah buku. Bisa ngopi. Mau beli buat souvenir kepada teman nih. Wuhan 12 景 12 pemandangan di kota Wuhan. Ini adalah jembatan menyeberangi sungai Yangtze. Ini apa? Ini adalah pintu gerbang Jianghan. Pemisah buku ya. Ini adalah burung. Jadi yang dijual di sini juga ada hubungannya dengan buku ya. Ini apa? Bingxiangtie magnet. Magnet. Oke, mau pilih magnet. Ini 105。Oke, udah. Perjalanan kami di Wuhan kali ini bukanlah rute konvensional, maka tidak meluangkan lebih banyak waktu di pusat kota. Sekarang kami dalam perjalanan ke Changsha, salah satu distrik kota Wuhan. Belum banyak dikenal wisatawan asing, tapi sangat disukai warga Wuhan. See you di Changsha!